Hai Healthies, sekarang Healthies bisa loh mendengarkan detak jantung janin secara mandiri di rumah. Yaps, dengan menggunakan alat ini, yaitu fetal Doppler. Dengan menggunakan fetal Doppler ini, Healthies bisa mendengarkan detak jantung janin dimanapun dan kapanpun dengan mudah, tanpa membutuhkan keahlian khusus. Hai Healthies, berjumpa lagi dengan saya Nadia. Kali ini saya akan sharing pengalaman saya selama hamil. Alhamdulillah sekarang saya sedang hamil. Ini merupakan kehamilan saya yang pertama. Mohon doanya mudah-mudahan kehamilan saya ini sehat selalu, lancar, sampai persalinan dan seterusnya. Begitupun Healthies yang saat ini sedang mengandung ya, sedang hamil. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Healthies dan juga janinnya sampai lahiran dan seterusnya. Nah, kali ini mengenai detak jantung janin. Nah, ini saya tunjukkan ya. Ini merupakan Doppler yang saya beli di online shop ya, atau Shopee. Harganya sekitar 500 ribuan. Oh ya, sekitar info ini saya tidak di-endorse ya, ini pengalaman. Jadi saya membeli Doppler ini karena yang pertama memang saya profesinya sebagai bidan. Jadi saya memang perlu Doppler ini untuk memeriksa pasien-pasien saya. Nah, tapi di sisi lain ternyata ini juga sangat bermanfaat bagi saya, terutama saat hamil ini ya. Di Doppler ini isinya seperti ini ya. Jadi alatnya itu Doppler itu seperti ini. Ya, di kotaknya ini sudah tersedia beserta baterainya. Nih. Di sini sudah ada baterainya. Doppler ini untuk mendeteksi DJJ atau detak jantung janin. Nah, tapi kita tidak hanya butuh alat Doppler ini saja ya. Untuk mendengarkan DJJ kita juga butuh yang namanya gel USG ya, atau gel untuk Doppler ya. Ini juga saya beli sepaket. Nah, di video kali ini Healthies mohon untuk menyimak sampai akhir ya. Kita akan bahas apa sih DJJ itu, kemudian usia berapa minggu DJJ sudah bisa terdengar. Terus jika sudah usia tersebut tapi DJJ belum terdengar juga, maka Healthies harus bagaimana, kemudian berapa sih DJJ normal, dan fakta mitos seputar DJJ. Pastikan Healthies menyimak video ini sampai selesai ya. Mendengarkan detak jantung janin untuk yang pertama kalinya merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu bagi ibu hamil dan juga pasangan. Maka tidak heran ya, ibu hamil dan pasangan ketika periksa ke dokter maupun ke bidan menanyakan bagaimana detak jantung janin saya, apakah sudah terdengar ya. Itu sering kali saya temui ya, semua ibu hamil menanyakan hal itu. Itu merupakan suatu yang lumrah, bahkan tidak jarang juga pasangan suami istri ini menangis karena terharu ya mendengarkan detak jantung janin untuk yang pertama kalinya. Nah, kapan sih detak jantung janin itu pertama kali bisa terdengar? Nah, ada dua hal ya. Yang pertama jika menggunakan USG, yang kedua jika menggunakan Doppler ini ya. USG itu lebih sensitif ya daripada Doppler ini. Jadi, jika Healthies mendengarkan detak jantung janin menggunakan USG atau saat periksa ke dokter kandungan, maka di usia kehamilan 8 minggu, DJJ sudah bisa dideteksi atau sudah bisa didengar. Namun, jika Healthies periksa ke bidan maupun Healthies seperti saya nih, beli sendiri alatnya. Nah, Doppler ini bisa mendeteksi atau bisa mendengarkan DJJ saat usia kehamilan mulai 12 minggu. Ya, jadi ada selisih sekitar 4 minggu atau 1 bulan di antara Doppler dan juga USG. Karena tadi alasannya ya, USG itu kan lebih sensitif ya daripada Doppler.
Kemudian tidak jarang juga saya menemui pertanyaan, usia kehamilan saya sudah 10 minggu, tapi kenapa pas USG belum terdengar DJJ-nya, atau sudah 13 minggu, 15 minggu, tapi ketika pakai Doppler ini DJJ-nya belum terdengar. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan DJJ belum terdengar di usia kehamilan yang seharusnya sudah bisa didengar ya. Alasan yang pertama yaitu mungkin healthies keliru atau kurang tepat dalam mengingat-ingat ya maupun menghitung HPHT hari pertama hari terakhir. Nah, jika perhitungan maupun healthies lupa nih HPHT-nya kapan, tentu saja akan mempengaruhi perhitungan dari usia kehamilan. Jadi mungkin harusnya usia kehamilannya itu baru 5 bulan. Nah, karena healthies itu lupa HPHT-nya, jadi healthies ingetnya itu oh sudah 7 minggu, sudah 8 minggu kayak gitu. Terus yang kedua, mungkin janinnya healthies itu posisinya di belakang rahim. Jadi USG maupun Doppler ini sulit untuk mendeteksi DJJ. Kemudian alasan yang ketiga mungkin bisa disebabkan karena tebalnya lapisan lemak yang ada di perut healthies ya, sehingga menyulitkan USG maupun Doppler untuk mendeteksi DJJ. Alasan terakhir yaitu karena di usia kehamilan 8 minggu maupun 12 minggu itu kan masih sangat muda ya. Jadi DJJ-nya memang sangat lirih, sangat lemah. Terkadang DJJ yang lemah maupun lirih tersebut belum bisa didengar ya, karena saking lirihnya dan saking lemahnya. Jadi belum bisa terdengar. Biasanya jika menemukan kasus seperti itu, maka dikasih jeda sekitar 1 bulan untuk diperiksa lagi DJJ-nya, baik melalui USG maupun melalui Doppler. Di mana sih posisi yang tepat kita meletakkan Doppler ini agar DJJ-nya bisa terdengar? Nah, posisi yang tepat yaitu kita harus menemukan yang namanya punktun maksimum ya. Punktun maksimum itu lokasi di mana DJJ kita akan terdengar paling keras ya, atau puncak-puncaknya ya. Jadi misalkan di area perut ada beberapa yang terdengar DJJ. Nah, di punktum maksimum itu terdengar yang paling keras. Di situ kita meletakkannya. Nah, karena jantung ini posisinya di dada sebelah kiri, maka kita punktum maksimum itu letaknya di dada janin sebelah kiri. Tapi kan kita nggak tahu ya dada janin itu ada di mana di perut kita ya. Karena kan mungkin karena masih kecil juga kehamilannya, jadi belum bisa teraba janinnya di sebelah mana. Nah, untuk mengetahuinya, silakan healthies raba rahim healthies bagian bawah ya khususnya. Kemudian tentukan daerah yang teraba keras. Ya, jika kalau lemak itu kan terabanya empuk gitu ya. Tapi kalau janin itu biasanya teraba keras, khususnya di daerah kepala. Kepala ini kan dekat dada. Jadi bagian janin yang teraba keras, kemudian melenting itu ibaratnya kita memainkan bola di dalam air, itu kan melenting gitu ya, terasa melenting sambil dirasakan teraba keras, melenting dan juga bulat. Nah, jika seperti itu maka tempatkan USG ini di atasnya ya. Kalau misalkan belum juga terdengar, maka healthies bisa menggeser-geser ke kanan, ke kiri ya, sampai menemukan di mana titik punktum maksimum. Nanti saya akan praktek mengenai penggunaan alat DJJ ini. Berapa frekuensi normal DJJ dalam 1 menit? Normalnya, frekuensi DJJ dalam 1 menit berkisar antara 120 sampai 160 kali per menit. Berapapun usia kehamilannya, ya frekuensinya rentangnya segitu. Jadi, jika DJJ healthies dalam 1 menit kurang dari 120 atau justru lebih dari 160, kemungkinan janin healthies mengalami yang namanya fetal distress atau gawat janin, yaitu kondisi di mana janin mengalami kekurangan oksigen di dalam rahim atau di dalam kandungan. Selain frekuensi, saat menggunakan Doppler ini kita juga perhatikan iramanya. Irama DJJ apakah reguler atau teratur? Contohnya ya, bunyinya duk, 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 duk,
duk itu kan teratur ya, antara satu dan satunya jarak bunyinya itu sama. Atau bunyinya irregular atau tidak teratur. Saya kasih contoh ya. Duk, 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 duk. Nah itu kan antara satu dan satunya jaraknya itu bunyinya nggak sama. Kadang itu panjang bunyinya, jaraknya, kadang jaraknya itu pendek, jadi tidak teratur. Oke, kita langsung saja praktek ya Healthies. Nah, langkah pertama saat Healthies ingin menggunakan Doppler ini yaitu kita harus mengolesi perut kita bagian bawah menggunakan gel USG ini ya, atau gel Doppler secukupnya ya. Kita bisa raba area perut mana yang teraba keras ya. Kemudian kita kasih gel ini secukupnya. Setelah itu kita bisa nyalakan Dopplernya ini. Mohon maaf ya, ini saya tetap pakai selimut karena ini aurat. Nah, oke, kita nyalakan dulu. Nah, seperti ini ya, kita pencet tombol ini, kita nyalakan alatnya. Kemudian nah, kita tunggu sampai alatnya garis 3 seperti ini ya. Kemudian setelah itu ujung dari alatnya yang ini, yang panjang ini, kita bisa arahkan ke rahim kita ya. Kita arahkan ke perut kita bagian bawah ya, yang teraba keras tadi yang sudah kita kasih gel. Sambil kita cari jijinya yang mana. Nah, coba perhatikan bunyinya. Ini volumenya bisa dinaikkan dan diturunkan ya. Nah, di sini Healthies jangan panik ya. Kok bunyinya kok di sini di monitor tulisannya 80, 88 ya, kadang 90. Nah, apakah di jiji janin saya ini lemah? Nah, karena ini Healthies penempatannya salah ya. Ini bukan detak jantung janin. Bedakan antara detak jantung janin dan detak nadi. Kalau ini merupakan detak nadi Healthies ya, atau jantung ibu hamil atau jantung Healthies, itu ini ya. Nah, ini biasanya memang terdeteksinya lemah ya. Kemudian bunyinya juga lemah. Selain itu juga iramanya ini akan sama dengan denyut nadi di pergelangan lengan kita ya. Jadi Healthies kalau misalkan mendengarkan DJJ bisa minta tolong suami atau keluarga sambil memegang nadi Healthies ya. Kalau misalkan iramanya itu bersamaan ya, persis sama dengan detak nadi, berarti yang tadi terdengar itu adalah ya detak nadi Healthies ya, atau jantung Healthies, bukan jantung janin. Makanya di monitor ini terdeteksi angkanya rendah ya daripada DJJ seharusnya. Kita cari lagi. Nah, perhatikan bunyinya. Nah, ini merupakan detak jantung janin ya. Jadi di monitor ini menunjukkan angka 123. Itu tandanya DJJ-nya normal. Selain itu juga kita bisa mendengarkan iramanya ya. Ini kan dek 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 dek. Artinya iramanya teratur ya. Jadi DJJ-nya baik frekuensi maupun iramanya normal. Ini masih di batas yang normal.
ini di puntung maksimum, jadi terdengarnya keras ya, maksimal titik puncaknya dia. Kalau punya Heltis bunyinya belum seperti ini, bisa digeser-geser ke kanan dan ke kiri sampai menemukan bunyi yang maksimal. Banyak info yang menyebar di masyarakat, bahkan saat kita searching di Google pun itu muncul info tersebut. Apa sih infonya? Yaitu jika DJJ kurang dari 140 kali per menit, maka janinnya berjenis kelamin laki-laki. Dan jika DJJ lebih dari 140 kali per menit, maka janinnya berjenis kelamin perempuan. Pernyataan itu fakta atau mitos? Jawabannya mitos. Karena baik janin berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, ya frekuensi normal DJJ-nya itu antara 120 sampai 160. Nggak ada penelitian yang membuktikan dengan pasti bahwa janin yang berjenis kelamin laki-laki pasti DJJ-nya selalu di bawah 140. Maupun janin yang berjenis kelamin perempuan DJJ-nya akan selalu di atas 140 ya, itu enggak. Jadi pernyataan tersebut merupakan mitos. Mengenai jenis kelamin ini, Heltis bisa dengan melihatnya melalui USG ya, jadi bukan hanya dengan mendengar dari detak jantung janin. Kemudian ada lagi pernyataan kedua bahwa DJJ akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Pernyataan tersebut fakta atau mitos? Jawabannya adalah mitos. Jadi baik itu usia kehamilannya masih muda ya, trimester pertama maupun trimester kedua bahkan trimester ketiga, ya frekuensi normal DJJ-nya antara 120 sampai 160 ya, nggak ada yang namanya trimester pertama ya DJJ-nya itu rendah kemudian akan meningkat ke trimester kedua, apalagi saat trimester ketiga DJJ-nya akan lebih meningkat lagi maupun sebaliknya. Nah, itu enggak ya. Jadi itu merupakan mitos. Demikian Heltis penjelasan dari saya mengenai DJJ. Menurut saya pribadi, saya sangat recommended banget penggunaan Doppler ini bagi Heltis, khususnya yang masih hamil ya, agar bisa mendeteksi DJJ secara mandiri di rumah. Terutama saat mendekati persalinan ya di trimester ketiga. Heltis bisa lebih sering ya untuk mendengarkan DJJ menggunakan Doppler ini di rumah. Jadi tidak perlu bolak-balik istilahnya ke tenaga kesehatan jika Heltis mengalami beberapa gejala ya, misalkan kok hari ini Dedek nendangnya nggak seperti kemarin, atau mungkin tendangannya kok lemah. Heltis kan jadi khawatir ini bagaimana, apakah baik-baik aja di dalam rahim gitu. Nah, kita bisa tahu dengan DJJ ini, oh ternyata DJJ-nya normal, berarti ya nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan nggak ada DJJ ini kan Heltis harus ke tenaga kesehatan kayak gitu sering-sering. Nah, sedangkan DJJ ini bisa membantu Heltis untuk mendengarkan DJJ-nya secara mandiri di rumah. Jadi menurut saya ini recommended banget lah. Apalagi jika Heltis berencana ingin hamil kedua, ketiga, dan seterusnya, ini tentu saja bisa dipakai berulang-ulang di setiap kehamilan Heltis. Oke, sekian penjelasan dari saya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.